Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kumbang Podcast dalam acara seputar Kumbang. Tamu terhormat kita ada Bapak Kepala Dinas PMD, Bapak Salmun Rahman. Kemudian yang luar biasa senior saya, Bapak saya itu Bapak Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Bapak Muhadi. Dan ini yang luar biasa ini saingan saya nih untuk sispek ini ya, yang luar biasa, terlalu ganteng, gagah selalu di umurnya yang luar biasa juga. Ini Bapak Kepala Desa Kumbang, yaitu Bapak Muhammad Taufik. Selamat siang ya Pak ya, selamat siang, sehat selalu untuk kita semua. Oke, kali ini ada hal menarik akan kita bahas di podcast edisi siang hari ini, yaitu terkait desa. Ini yang hadir nih, jadi ada dari Bina yaitu Bapak Muhadi, kemudian dari desa yang dibina yaitu di Pak Kades kita yang luar biasa, Pak Muhammad Taufik, dan pemerintah daerah istilahnya rumahnya bapaknya yaitu Pak Salmun, yaitu Kepala Dinas PMD. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ulik di sini Pak. Jadi desa cantik itu seperti apa, kemudian mengapa desa Kumbang. Kita pengen kenapa harus desa Kumbang? Desa lain kan banyak nih, ada 254 desa. Kita mulai dari Pak Salmun aja dulu nih ya. Pak Salmun aja nih kita tanya, biar Pak Salmunnya jawabnya nih. Tapi saya yakin Pak Salmun tentu. Mengapa desa Kumbang Pak? Mengapa tidak desa-desa lain? Tentunya 54 desa di Lombok Timur. Kenapa harus desa Kumbang yang mewakili Lombok Timur menjadi desa cinta statistik untuk menuju nasional? Mungkin Mbak Salmun bisa ada beberapa alasan, tentunya punya alasan, karena saya lihat, saya dengar juga ada suratnya ya Pak ya, Pak dari BPS menunjukkan desa Kumbang menjadi desa cinta. Mungkin Pak Salmun bisa memberikan alasan. Alhamdulillah saat ini kita berada di desa Kumbang, salah satu desa yang menjadi kebanggaan kami di Kabupaten Lombok Timur, di mana desa Kumbang ini adalah desa yang sudah menerapkan teknologi digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahannya dan keterbukaan informasi, sehingga penghargaan yang diraih sebagai desa dengan keterbukaan informasi publik tingkat nasional juara 5 ya? Ya, dan sebagai desa anti korupsi juara 3 tingkat nasional. Pak Kades nggak korupsi lah, aman lah Pak ya? Aman. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi desa Kumbang akan mengikuti lomba desa cantik, desa cinta statistik. Nah, mengapa desa Kumbang menjadi wakil Lombok Timur? Ya, kenapa dipilih itu Pak? Karena dari raihan prestasi yang telah ditorehkan dan bukti nyata yang kami lihat dalam pengelolaan pemerintahannya, pembangunannya, memang Kumbang ini sangat memperhatikan ya data dan potensi desanya dan mampu mengelola data desanya dengan cukup baik. Dan alhamdulillah berdasarkan penilaian tinjauan daripada BPS Statistik bahwa Kumbang memang cukup representatif untuk menjadi desa cantik tersebut. Oke, mohon izin dulu Pak Salmun. Saya pernah dengar juga desa Kumbang kan desa baru Pak. Kenapa pede sekali sih ngusulin desa Kumbang? Kan baru dan kecil kalau saya. Tapi Bapak tetap yakin bahwa desa Kumbang mampu untuk masuk ke desa cinta statistik nasional. Memang terbukti memang masuk di 25 besar nasional Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Cuma kan kita tahu desa Kumbang ini baru terbentuk ya di tahun berapa Pak Kades? 2011 seperti itu. Sedangkan desa-desa lain masih panjang. Apakah emang ada percepatan pembangunan di desa Kumbang termasuk digitalisasinya, dan memang meyakinkan pemerintah Lombok Timur bahwa desa Kumbang itu mampu seperti itu? Apakah ada alasan lain atau gimana Pak? Ya, memang itulah yang menjadi kebanggaan kami ya, terhadap aparatur pemerintah desa Kumbang ini dan masyarakatnya, dengan segenap masyarakatnya. Walaupun
Kumbang ini adalah desa yang baru berumur 13 tahun ya, desa pemekaran, menorehkan beberapa prestasi. Mengapa dia mampu menorehkan beberapa prestasi tersebut? Karena semuanya aparatur pemerintah desa ini sama masyarakatnya itu sadar bahwa untuk mengelola pemerintahan ini sekarang harus mau tidak mau kita harus menerapkan digitalisasi itu. Desa digitalisasi, DEDI istilahnya kan. Nah, dan itu dipersiapkan betul oleh Desa Kumbang dengan mempersiapkan sumber daya manusianya, sumber daya peralatannya, seperti yang kita sekarang ini ada podcastnya, punya Kumbang podcast ya, sama seputar Kumbang, luar biasa. Dan memang itu sesungguhnya tujuan daripada pembangunan desa itu. Jadi desa dibangun, ya, digerakkan, dikembangkan harus berdasarkan potensi dan data yang dimiliki. Kalau pembangunan itu dilaksanakan berbasis data, maka insya Allah ya apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kepentingan daripada masyarakat itu diwujudkan. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah pakem lah ya. Desa Kumbang itu bisa menjadi desa ini. Tadi saya mengira ini Pak, mungkin karena kepala desa yang ototnya gede, jadi kita takut. Udah desa Kumbang aja lah kita pilih. Kepala desa datang ke ruangan gitu Pak. Saya mau jadi desa cantik gitu kan. Oke, kita coba beralih ke kepala desa dulu Pak. Kepala desa Kumbang Pak Muhammad Taufik. Ini luar biasa. Sebenarnya saya mendengar dapat isu nih Pak Kepala Desa sempat beberapa kali kepala BPS hadir datang untuk mensosialisasikan atau mencoba koordinasi dengan Desa Kumbang. Berapa kali ditolak saya dengar Pak. Ini saya dengar berapa kali ditolak untuk masuk maju ke Desa Cinta Sadistik karena menurut Desa Kumbang data sudah dari awal kita. Jadi saya pernah dengar ya istilahnya kami tanpa desa cantik pun kami sudah siap untuk mengelola tata kelola data di Desa Kumbang. Nah, apa yang membuat akhirnya Pak Kades ini dengan otot yang besar meyakinkan diri bersama tim aparat desa dan masyarakat siap melaju menjadi desa cantik seperti itu Pak? Pak Kades bisa memberikan satu tanggapan terkait hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Host yang sangat luar biasa. Ini hostnya dibayar ya Pak ya? Berapa dibayar hostnya ini? Tadi saya tagih ke Pak Sekdes tadi Pak. Luar biasa. Siap. Baik, terima kasih yang jawab. Memang benar adanya. Setelah berapa kali Bapak Kepala Badan ke kantor Desa Kumbang bersama dengan staf beliau, alhamdulillah mudah-mudahan kalau misalkan keberhasilan Desa Kumbang nantinya di Desa Cantik ini akan ada reward yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Amin. Mudah-mudahan itu adalah keinginan masyarakat. Sementara terima kasih. Berarti jadi apa yang mendasari benar-benar yakin untuk maju menjadi Desa Cinta Statistik? Kan tadi memang perjalanan oke. Perjalanan oke. Sekarang berarti yakin akan didukung oleh pemerintah daerah. Siap ya Pak ya. Oke. Keyakinan. Saya belum, berarti keyakinan dulu ya. Keyakinan, karena sempat ragu kayak gitu kan. Kita beberapa kali datang, gimana ya Pak Ade? Saya datang, bener Pak, saya pertama kali ketemu dengan Pak Kades, datang masuk, Pak Kades mana? Keluar, tinggi, besar, pertamanya udah deg-degan saya masuk itu Pak Salmon, tinggi deg-degan, ini, wah, saya bayangkan, ini saya sudah yakin, ketemu Pak Kades pertama aja saya sudah yakin. Kenapa yakin? Ngurus badan aja luar biasa, apalagi ngurus desa atau masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, masuk ke dalam, kita diskusi waktu itu ya Pak Kades ya. Kita diskusi bersama Pak pimpinan, kami lihat websitenya, kami lihat data-data yang sudah ada di situ, lihat apa yang dilakukan, lihat semua kalau bahasa Lombok itu komoto merinding. Luar biasa, saya terharu waktu saya sampaikan langsung ke Pak Kades. Luar biasa ini Pak Kades. Luar biasa. Ini luar biasa Desa Kumbang ini memang perlu menjadi Desa Cinta Statistik. Mungkin anti korupsi sudah dapat keterbukaan informasi sudah dapat. Perlu satu lagi yang belum, yaitu terkait data, yaitu Desa Cinta Statistik. Oleh karena itu saya langsung ke Pak Kepala BPS kali ini, mungkin
bisa di Siap. ininya. Oke, Kepala BPS. Sekarang kita ada juga Kepala BPS sebagai pembina. Kita ketahui sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 bahwa BPS posisinya sebagai pembina data, seperti itu, pembina data. Nah, kebetulan juga sebagai pembina Desa Cantik juga. Nah, saya mau tanya Bapak Muhadi, kita ini tahu Pak Muhadi, apa alasan Bapak yakin juga Desa Kumbang siap maju menjadi desa cinta statistik dan yakin bisa bina Desa Kumbang seperti itu? Ototnya gede nih Pak. Istilahnya, saya juga apalagi Budi Bima, perut sudah sispek, badan sudah gede, terus sudah banyak prestasi seperti itu kan. Tapi tentunya masih kita lihat beberapa yang perlu kita benahi atau kita sempurnakan. Kemudian tantangan apa ya menjadi tantangan Bapak pada saat selama pembinaan di Desa Kumbang tersebut seperti itu? Mungkin Bapak Terima kasih, hostnya luar biasa betul ini ya. Luar biasa. tinggal bayarannya aja. Sangat luar biasa dan bisa juga menarik kita semua datang. Iya, nanti invoice-nya kita kasih Pak. Luar biasa. Ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang mendasari kita menunjuk Desa Kumbang sebagai desa cinta statistik ini berdasarkan kolaborasi kita, berdasarkan kerjasama kita dengan pihak Pemda. Sebelum kita menentukan Desa Kumbang ini menjadi desa cinta statistik yang mewakili Kabupaten Lombok Timur, itu berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD. Jadi komitmennya melihat perkembangan yang ada di Desa Kumbang ini sendiri. Jadi atas dasar itu saya juga, karena itu sudah berdasarkan yang memiliki desa, ya saya kan tidak mendorong saja gitu. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu tentu akan disupport juga oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur gitu. Dan ya hasilnya setelah kita mencoba mendekati Desa Kumbang sendiri, memang di awal-awal seperti mendapat tantangan lah gitu. Tapi tantangan itu akan membuat kita semangat dan tambah berani lagi maju gitu. Kalau saya takut Pak, membinanya dia gitu untuk menjadi desa statistik. Nah, dasar kita kuat dan kekeh juga menentukan Desa Kumbang ini untuk menjadi desa statistik. Ya kita lihat dari kulit luarnya seperti web yang dimiliki oleh Desa Kumbang sendiri. Dan webnya sangat lengkap sekali dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Itu yang membesarkan dan meyakinkan kita untuk terus maju. Dengan lengkapnya web yang dimiliki oleh Desa Kumbang sendiri, ya tentu yang lain-lain tidak, tinggal melengkapi saja, tidak terlalu banyak yang harus kita benahi gitu. Ya dengan itikat Bismillahirrahmanirrahim kita langsung saja coba dia gitu kan, dengan terus dilakukan pendekatan dan hasilnya sampai saat ini kita lihat Pak Kepala Desa, Pak Sekdes dan aparatnya itu berkomitmen sama gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga oleh BPS selaku pembina data. Sehingga kita tetapkan dan maju terus, pantang menyerah. Kumbang ini sesuai dengan namanya akan kita coba dia sebagai kumbang untuk menebar kebaikan di Kabupaten Lombok Timur. Terbang terus Pak ya. Terbang terus ke arah yang lebih baik, tinggi gitu kan. Itu yang mendasari kita untuk terus membina dia. Dan alhamdulillah setelah kita masuk dalam pembinaan itu, masalah ya tentu ada, tetapi tidak memulai dari awal. Semuanya sudah ada, dan yang lebih meyakinkan kita lagi, membesarkan hati kita, baik dari pihak pemerintah daerah maupun BPS itu, dia memanfaatkan waktu yang tepat, di mana pada tahun 2023 dan 2024 ini sedang pemerintah berupaya agar melakukan update data Reksosek yang digunakan untuk
bantuan sasaran untuk sasaran pemerintah gitu. So, jangan sampai program sasaran itu tidak mengena kepada masyarakat kita. Dan pada waktu pelaksanaan di lapangan pun, baik itu saat melakukan pembentukan agen statistik dan lain sebagainya, itu sangat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ya ke depan akan kita peroleh juga hasil yang lebih baik untuk Desa Kumbang dan untuk Kabupaten Lombok Timur. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Muhadi. Tadi saya dapat satu clue di mana Kumbang akhirnya menentukan kegiatan yang akan dilakukan di Desa Cantik, yaitu satu data desa berbasis Resoksek ya Pak ya. Resoksek. Melakukan pendataan lengkap satu data desa berbasis Resoksek seperti itu. Itu kan saya ikut terlibat juga waktu itu, terlibat juga menentukan bahwa desa ini membutuhkan data sosial ekonomi. Masyarakatnya seperti apa, karena data kependudukan luar biasa Pak. Kita sudah coba diskusi dengan Pak Kepala Desa, data kependudukan sudah update real time. Kalau kita sebut di BPS itu statistik hayati, baik itu keluar masuk, migrasi, mati, meninggal, cerai, hidup, sampai janda-janda jamur kita ketemu, janda di bawah umur juga ada, itu datanya luar biasa. Itu kadang membuat semangat kita Pak. Seperti itu data-datanya lengkap. Nah, tinggal sosial ekonomi, makanya di situ kita ambil kesimpulan, tim agen bersama pembina kita lengkapin data sosial ekonomi masyarakatnya melalui kegiatan yang namanya Resosek seperti itu. Oke, nah Resosek ini apa yang dibutuhkan oleh Pak Kades nih, saya mau tanya. Karena ini sudah Pak Kami Data sudah akan mulai ya Pak ya, sudah mulai bahkan pendataannya seperti itu, dan Resosek ini sudah mulai bergulir dan tinggal kita mendampingin, kita perkuat dari metadata, rekomendasi, kemudian standar data dan lain-lainnya. Dan ternyata melatar belakangi ini Pak Kades untuk memerintahkan timnya update itu Resosek seperti itu. Karena pada saat itu kita banyak kendala ya terkait pendataan itu, ya akhirnya kendala dan solusi itu bisa kita selesaikan seperti itu. Silakan Pak Kades mungkin. Baik. Yang melatar belakangi Desa Kumbang untuk pendataan Resosek, kalau melihat dari seluruh desa di Lombok Timur maupun NTB selalu memasalahkan atau mengupdate data tentang penduduk. Diperlihatkan bahwa benar, walaupun itu adalah masih bersifat kurang. Itulah kebanggaan kami, alhamdulillah, yang berapa dari komponen ruang lingkup kami adalah staf-staf kami itu adalah sudah menjadi mitra BPS. Oh, mitra sama termasuk Pak Kades katanya. Termasuk Pak Kades. 98 itu sudah menjadi mitra BPS. Mitra BPS. Sampai dengan terpilihnya Barin Kepala Desa, tidak boleh lagi menjadi mitra. Kami sudah off seperti itu. Nah, sedikit tidak kami sudah tahu tentang bagaimana tentang data. Nah, kami di desa ini sangat berkeinginan untuk bagaimana menciptakan satu data Indonesia yang akurat, untuk bagaimana kami mengimplementasikan di masyarakat, sehingga data itu kami jalankan, kami buat bersama dengan teman-teman, baik itu yang luar biasanya Pak Sekdes bersama dengan teman-teman yang lain. Itu adalah kami sangat membanggakan. Tanda kutip apa yang melatar belakangi itulah keinginan besar pemerintah desa itu untuk mengupdate datanya, supaya pemerintah di atasnya, terutama adalah Kabupaten Lombok Timur, Dukcapil, itu berapa kali menjadi pilot project kalau Dukcapil tentang data. Yang alhamdulillah kalau data kependudukan kita sudah 90% menjadi real time ataupun menjadi data yang up to date terus. Yang intinya dalam pelayanan kita sangat memudahkan. Iya, luar biasa. Sangat memudahkan. Ketika masyarakat itu berkeinginan untuk membuat surat, cukup dengan menampilkan nomor NIK saja. Kebutuhan masyarakat itu membuat surat 2 menit terselesaikan. Ya, artinya menginput data itu dari data yang online, data yang terupdate, sudah enak pelayanannya. Ketika diinput datanya di SID langsung muncul surat apa yang kebutuhannya. Bapak ingin
butuh surat apa, langsung diklik print, sudah tanda tangan. Berarti layanannya aja Layanannya 2 sudah menit seperti itu. selesai ya. Nah, ini yang membuat kami berinovasi untuk bagaimana bersama dengan Badan Penguasaan Desa yang mengupdate data tentang sosial ekonomi itu tidak terbengkalaikan. Iya. Sehingga nantinya kalau masyarakat misalkan contoh kasus di bantuan dana sosial, kalau misalkan ada sumber unsur-unsur KKN atau nepotisme, itu akan ketahuan ketika data terupdate. Nah, nanti keluarganya Pak Kades di sana mendapatkan bantuan dari dana desa, keluarganya Pak Sekdes, keluarganya staf-staf, itu bisa kita melihat secara langsung dari sana. Dapat tapi Pak itu Pak. Harus enggak dapat sih, enggak boleh sih. Saya kira dapat tadi. Lah, enggak boleh. Kuasa pengguna anggaran kok keluarganya mudah seperti itu. Saya kira udah kasih dapat. Dari sanalah kita bisa tahu. Oke, berarti sampai masyarakat tidak hanya perangkat desa ya Pak ya, sampai masyarakat pun terliterasi ya. Terkait Statistik itu pentingnya data tentang itu pentingnya data. tentunya untuk keadilan sosial Siap. bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi kalau seluruh kita- rakyat. Siap. Berarti Kesadaran masyarakatnya juga kesadaran masyarakat. terkait Karena statistik. bagaimanapun jeniusnya pemerintah desa dengan ruang lingkupnya, Kalau tanpa masyarakatnya nggak masyarakat sadar, itu susah. nonsen. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Terima saya kasih. kembali ke pemerintah daerahnya nih Pak Salmon ini. Ini saya luar biasa sekali Pak, karena dari perangkat desanya itu luar biasa dalam terkait kesadaran terhadap statistik, literasi statistik dan terkait data itu sendiri pentingnya hingga masyarakatnya juga paham akan data. Nah ini PR Pak Salmon ini. Nah, harapan Pak Salmon, Desa Kumbang ini kan menurut Pak Salmon menjadi barometer ya, contoh lah istilahnya karena begitu berbagai prestasinya. Nah, sekarang strategi apa Pak? Biar desa-desa ini banyak nih Pak PR-nya Pak, 254 desa, baru satu di desanya nih, Desa Kumbang. Nah, strategi apa ini Pak yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk membangun semua desa-desa ini? Kita bangun ini. Bangun, itu kan, untuk menjadi desa cantik lah, desa cinta statistik atau anti korupsi dan tentunya keterbukaan informasi publik. Tentunya pemerintah daerah juga sudah menyiapkan namanya strategi ataupun gebrakan seperti apa terkait hal tersebut untuk dilakukan di Lombok Timur ini Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak terkait hal tersebut. Ya, kita tentu akan berharap agar semua desa nanti menerapkan data statistik. Statistik, siap. Karena apa? Semua itu beranjak dari data. Iya. Untuk mencapai tujuan itu harus dari data. Tentu datanya data yang berkualitas, data yang objektif, ya. Jadi kalau datanya bagus, maka pengambilan keputusannya juga akan bagus. Siap. Kalau sudah keputusannya itu bagus, dilaksanakan dengan bagus, maka hasilnya akan bagus. Benar. Nah, itu yang dia good data, good decision, good result. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya berharap nantinya Desa Kumbang ini bisa menjadi menginspirasi lah, ya. Menjadi contoh untuk diikuti oleh desa-desa yang lain. Nah, kemarin petunjuk daripada pimpinan Pak PJ Bupati agar paling tidak satu kecamatan di tahun 2024 ini satu desa cantik. Alhamdulillah kita sudah menerbitkan SK. Oh, sudah terbit Pak ya? Sudah terbit SK-nya masing-masing kecamatan satu desa. Nah, tetapi tidak sekedar terbit SK, terbit tentunya. SK. Benar. Nah, tentu akan kami lakukan pembinaan apa yang harus dilakukan agar bisa dapat merek desa cantik itu. Nah, nanti kita akan butuh pengalaman daripada Desa Kumbang ini. Bahkan nanti kita berharap Pak Kades, Pak Sekdes di sini yang telah menerapkan desa cantik yang dinilai bagus oleh Kepala BPS Statistik, kita gunakan sebagai narasumber untuk memberikan bimbingan kepada desa-desa yang lain. Intinya kalau semua desa menerapkan desa cantik ini, insya Allah gap dari masyarakat itu bisa kita hindari. Itu
penduduk miskin, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa itu bukan berdasarkan kepentingan pemerintah desa, tetapi memang kepentingan masyarakat. Yes, Dia berbasis data, bukan berbasis usulan, berbasis kelompok, tidak. Jadi karena kita sekarang desa ini harus desa yang inklusif, desa itu untuk semua. Nah, dengan ada desa cantik ini semua masyarakat tanpa kecuali bisa menikmati hasil pembangunan di desanya. Luar biasa. Oke, dan luar biasa sekali, dan saya juga sangat kagum dengan Pak Kades, apalagi dengan Pak Senior juga Pak Kepala BPS, karena beliau ini kalau Pak Kades kalau kita ketemu Adinda Kakanda gitu. Wah, saking akrabnya itu loh. Luar biasa kalau sudah hubungan BPS dengan pemerintah daerah itu Adinda dan Kakanda itu sudah luar biasa. Saya sampai wah, segitu dekatnya BPS dengan pemerintah daerah dan segitu akrabnya BPS dan pemerintah daerah itu luar biasa, Pak. Jadi kami pun merasa kita punya keluarga besar untuk membangun data ini hingga desa nanti seperti itu. Ya, bersama-sama dengan desa seperti itu. Oke, kembali lagi ke Pak Kades nih Pak, dengan Pak BPS, Pak Muhadi. Jadi bagaimana sih pendapat Bapak pembinaan yang dilakukan BPS selama ini dalam perjalanan menjadi desa cantik seperti itu? Apakah ada keluh kesahnya, keselnya, ngabisin makanan aja, ngabisin kerjanya Pak Ade nih sama Pak Muhadi, atau nyari janda aja sih kayaknya ke desa saya. Nah itu seperti apa pembinaan kita, apa perlu masukan, dan ininya untuk BPS, pemerintah daerah juga perlu nih masukan untuk pemerintah daerah, masukan untuk para pembina. Kita kan pembina semua nih, pembina semua. Tentunya harapan kita tidak hanya satu sisi. Kita tidak hanya memberikan, tapi tentunya kita butuh masukan. Apa yang dibutuhkan dari desa Kumbang, perjalanan pembinaan seperti apa keluh kesahnya, mungkin bisa disampaikan Pak Kades di kesempatan ini, Pak. Kalau saya yakin, saya juga takut Pak, sampein aja begitu, hush gitu kan. Ya, berarti kesan dan kesan ya. Iya, siap. Keluh kesah, mungkin keluh kesahnya tidak ada lah, insyaallah. Karena apa? Selama BPS bersama dengan, apalagi literasi kami di BPMD, selalu kami monitoring. Artinya menanyakan apa permasalahan desa. Sekecil dan sedetail apapun harus kami laporkan. Harus kami minta persetujuan, harus minta pendapat. Dan kalau kami lepas dari pembinaan Bapak Presiden kami yang sangat luar biasa, ini alhamdulillah mungkin Desa Kumbang tidak ada apa-apanya. Pembinaan yang sekarang ini sangat sungguh luar biasa eksklusif. Karena bahkan BPS itu tiap dalam 1 minggu itu ada 1-2 hari, kayak sekarang ini hampir berapa 4 hari sudah kantornya Bapak itu ada di Desa Kumbang seperti itu. Ini yang sangat luar biasa bagi kami. Yang mudah-mudahan lah, kami ada grup di nasional, juara 10 besar nasional, kami selalu berkomunikasi bersama dengan juara nasional yang 10 besar nasional itu, tetap kami berkoordinasi. Itu yang kita katakan bahwa itu luar biasa. Pemerintah daerah dalam hal ini sekarang ini, apalagi pencanangan kemarin itu semua OPD Kabupaten Lombok Timur hadir. Pak PJ, Pak Sekda, Kadis semua hadir. Kalau Pak Kadis bukan, jangan dihitung lagi, dia punya rumah. Sampai terharu Pak Kadis. Sampai terharu Pak Kadis. Luar biasa. Itu yang sangat luar. Ini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin dan bismillahirrahmanirrahim. Kita siap ya. Mudah-mudahan siap untuk melaju dalam penilaian 10 besar nanti. 10 besar nantinya. Oke. Pak, kita kembali ke Pak Kepala BPS nih. Bagaimana peluang Desa Kumbang, Pak, untuk masuk ke ranah 10 besar? Kan ini BPS juga penilainya. BPS juga pembinanya. Daerah yang menilai, pusat yang akan daerah membina, pusat akan menilai, seperti itu. Bagaimana peluang Desa Kumbang selama perjalanan ini dari dukungan dari pemerintah daerah luar biasa. Saya juga terharu itu, Pak. Penuh ruangan lantai 2 Desa Kumbang ini, sampai 60-an orang hadir, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, Pak PJ dan seluruh. Itu ya, saya kira Pak PJ hadir, Kak Sekdanya nggak perlu hadir. Datang juga Pak PJ Sekda dan Bapeda dan lain-lain. Itu luar biasa, itu pencanangan luar biasa, dan seluruh media
mempublikasikan waktu itu luar biasa. Nah, dari hal-hal yang sudah dilakukan, dari perjalanan yang sudah dilakukan ini Pak, bagaimana menurut Pak Muhadi sebagai Kepala BPS Kabupaten Kota, sebagai pembina Desa Kumbang ini, peluang Desa Kumbang masuk 10 besar Pak? Seberapa persenkah yakinnya Desa Kumbang masuk sebagai 10 besar? Apapun itu Pak, kita juga tidak mendahului menurut takdir. Tentunya yang penting kita berusaha memperbaiki, dan untuk tujuan kita tetap masyarakat ya Pak. Tapi tetap saya tanya ini karena statistik Pak, peluang Desa Kumbang masuk menjadi 10 besar nasional. Bagaimana menurut Pak Muhadi? Terima kasih. Kalau melihat proses yang kita lakukan dan kolaborasi bersama Pemda, termasuk juga aparat di desa, saya berkeyakinan Desa Kumbang ini akan menjadi juara 1. Oh, luar biasa. Juara 1 nasional, Pak ya. Gitu Berarti ya. desa lain ngontrak aja ya. Karena kita harus selalu optimis dalam segala kegiatan gitu. Kita jangan sampai upaya kita ini semaksimal mungkin. Hasil itu akan tercermin dari proses gitu kan. Prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara bersama-sama, secara berkolaborasi untuk memperjuangkan Desa Kumbang ini menjadi desa terbaik se-Indonesia, desa cinta statistik, insya Allah akan terkabul. Dan harapan saya juga dengan langkah awal yang begitu bagus mulai dari Desa Kumbang ini, kalau ini terus diterapkan oleh kita bersama-sama di BPS bersama pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan melaksanakan setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kumbang di awal-awal, insya Allah ke depan itu akan lebih memuluskan lagi desa-desa yang lain di Kabupaten Lombok Timur ini. Amin. Ya, sekali lagi 100% berarti Pak ya? 100% gitu, Ya, harapan kita. luar biasa. Kalau desa datanya bagus, insya Allah Kabupaten Lombok Timur akan bertereng bercahaya menyala. Mantap. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali keyakinan dari Pak Kepala BPS. Tapi semua itu tentu tidak lepas dari doa ya Pak ya. Kita sudah usaha yang luar biasa. Kita mohon bantuan doa dari seluruh masyarakat Kumbang ini dan seluruh masyarakat Lombok Timur, karena Desa Kumbang akan mewakili Lombok Timur, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya ya Pak ya, untuk mendoakan Desa Kumbang masuk ke ranah nasional. Oke, sebagai close acara kita hari ini, saya minta satu kalimat, istilah satu kalimat penutup dari masing-masing para petinggi ini, petinggi desa, petinggi pemerintah daerah, dan petinggi BPS seperti itu, terkait Desa Kumbang masuk sebagai desa cita statistik dan menuju 10 besar nasional. Kami persilakan mungkin dari mana dulu nih? Dari mana-mana dulu. Dari mana-mana ya. Oke, dari Pak Salmon dulu dah. Ya, Jadi, kalau saya hanya satu kalimatnya. oke, silakan Pak, dipakai dulu Pak. Oke, gimana Pak? Desa maju, Siap. desa yang cinta statistik. Luar biasa. Oke, sebelum itu Pak Kepala BPS dulu. Terakhir nanti Pak Kades. Oke, apa statementnya Pak? Saya memiliki statement sebagai yang petugas yang melakukan pendataan, menyatakan kalau data desa bagus, pembangunan akan berjaya dan lancar di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Luar biasa. Oke, terakhir dari Pak Kades dengan otot dan kejantanannya kami persilakan. Terima kasih sebagai closing statement pemerintah desa. Tidak ada alasan pemerintah desa untuk tidak bisa menjadi 10 besar, karena sangat luar biasa upaya dari masyarakat bersama dengan teman-teman di desa, pemerintah desa, bagaimana tentang kolaborasi yang sudah dibangun oleh Kepala BPS, oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Kepala Dinas DPMD kepada desa. Makanya kita berharap dan harus berharap, dan itu adalah sudah menjadi optimis, kita harus menang dan menjadi 10 besar. Demikian, terima kasih. Oke, berarti sudah siap ya, luar biasa. Desa Kumbang menuju 1 data desa Indonesia.
Oke, terima kasih. Itu podcast kita luar biasa di hari ini di Kumbang Podcast. Seputar Kumbang. Oke, nanti di-cut ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Itu di podcast kita seputar Kumbang di Kumbang Podcast. Itu luar biasa. Ada punya podcast sendiri, Pak. Kumbang Podcast ini. Jadi mesti akan data, jangan tidak hanya Kumbang Podcast atau ada punya radio juga. Itu luar biasa. Kami juga kaget. BPS aja belum nih ada punya radio sendiri ya. Ini udah punya podcast sudah ada BPS sudah, tapi terkait radio untuk penyiaran ke masyarakat juga sudah ada. Oke, mari kita dukung bersama untuk Desa Kumbang menuju satu data desa Indonesia dan menjadi masuk 10 besar bahkan 1 besar nasional. Kemudian kalau teman-teman mau lihat Desa Kumbang, produk-produk data Desa Kumbang, langsung aja ke website resmi Desa Kumbang di kumbang.desa.id. Di sana juga ada publikasi-publikasi hasil desa cantik, ada profil desa, statistik desa, monografi desa, serta infografis yang menarik dan kekinian gaya Gen Z sekarang ya Pak ya. Dan itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman, doanya kita minta mohon dari seluruh masyarakat Kumbang, seluruh masyarakat Lombok Timur, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan se-Indonesia, Desa Kumbang menjadi desa nomor 1 untuk desa cinta statistik menuju 1 data desa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hos. Ya. Ya. Oke.